Halo, selamat pagi untuk kita channel YouTube Bang Dari Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Vivo Y02 kalau misalnya terkena air. Jadi kalau misalnya terkena air, langsung saja kita bongkar handphonenya meskipun mungkin hanya sedikit, kita kira sedikit. Tapi kalau hitungan jam untuk elektronik, kalau terkena sedikit satu tetes di komponen mesinnya, maka hitungan jam akan mengalami error. Jadi baik itu kalau misalnya terkena di fleksibel LCD maka LCD akan rusak, kalau terkena di IC power maka handphone akan mati, ataupun yang lain sebagainya. Bisa terkena di fleksibel on off, dia akan mati hidup ataupun volume akan bergerak sendiri, ataupun juga bisa terkena di vibrator getarnya maka akan bergetar. Kalau misalnya tidak terkena air di bagian cas maka tidak akan mengecas, dan paling parahnya handphone akan mati total. Jadi sebelum itu terjadi langsung saja kita bongkar meskipun handphone masih hidup seperti itu. Kalau kita bongkar, kita keringkan, kita sikat, kita bersihkan, insya Allah tanpa penggantian komponen handphone akan kembali normal. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara bongkar. Pertama bongkar dulu untuk ini SIM card shifternya sudah kita lepas. Selanjutnya kalau misalnya agak susah bisa korek saja menggunakan karter. Setelah itu bisa langsung menggunakan kuku seperti ini ataupun juga plastik seperti ini bisa. Ini sudah selesai, kita buka seperti ini, langsung kita angkat saja karena tidak ada fingerprintnya, aman. Jadi seperti itu. Selanjutnya di bagian atas kita buka dulu karena untuk melepas menggunakan obeng 1,5. Jadi kalau belum ada obeng teman-teman bisa beli dulu. Ini sudah kita bongkar, jadi biar lebih cepat kita sisakan satu, kemudian bisa kita angkat. Setelah selesai kita langsung cepat-cepat lepas fleksibel baterainya biar tidak korosi. Ini fleksibel cas sama LCD dia gabung jadi satu seperti ini. Kemudian di sini ada fleksibel kamera belakang, kita lepas saja dulu. Kamera depan kita lepas saja dulu. Kemudian di sini ada fleksibel antena. Untuk melepasnya bisa congkel saja menggunakan karter seperti ini. Sudah lepas, kemudian bisa angkat. Kita gunakan karter juga untuk angkat mesinnya seperti ini. Nah, ini kondisi mesinnya. Jadi di sini ada fleksibel untuk volume dan powernya dia di satu. Jadi kalau rusak teman-teman bisa ganti. Ini fleksibel cas sama LCD dia gabung jadi satu dengan LCD. Ini kok fleksibel baterai, ini fleksibel antena. Di sini ada speaker musik sekaligus sebagai base speaker untuk mendengar orang pada saat melakukan panggilan biasa. Dan loudspeaker jadi menjadi satu, dia letaknya bagian atas bukan di bagian bawah. Bagian bawah juga kita harus coba bongkar dulu karena di sini ada fleksibel cas gabung antara mikrofon dan USB cas. Di sini ada fleksibel untuk nyambung ke atas. Nah untuk ke bagian mesin dulu. Bagian mesin sebelum kita lakukan pengeringan kita cek dulu di bagian mana yang terkena korosi. Nah di sini untuk fleksibel LCD dan cas seperti itu. Ini untuk soket fleksibel LCD. Ini soket kamera depan belakang, ini soket kamera depan. Jadi kita cek. Nah untuk PCB-nya ini kayaknya untuk mesin ini aman. Dia tertutup plat full, jadi tidak mungkin masuk untuk di sini ada lubang satu. Jadi kalau terendam coba cek teman-teman, di sini ada lubang di bagian bawah. Kalau terendam full biasanya masuk, tapi kalau hanya tetesan saya kira tidak akan masuk. Jadi sebelum kita bersihkan kita cek dulu bagian belakangnya juga. Ini ada plat-plat, ini ada lubang, ini bisa masuk kalau terendam. Di sini juga bisa masuk. Ini untuk SIM cardnya gabung jadi satu. Di sini biasanya untuk IC cas gabung sama LCD gabung, ada lubang nih bisa masuk. Bagian sini tidak akan masuk untuk CPU dan EMC, ini tidak akan masuk selain kalau misalnya kita koyak. Jadi sebelumnya ini untuk konektor cas, bukan konektor tapi untuk volume on off dan volume tombol volume dia jadi satu. Ada pin outnya, ada ground. Jadi kalau misalnya mati hidup coba cek di sini, biasanya ada korosi. Jadi untuk tahap pertama untuk ini kita cek dulu yang mana yang korosi, kemudian bisa kita head dryer, jangan kita lap, kita head dryer dulu sampai airnya itu menguap menjadi kering secara otomatis karena panas seperti itu. Kemudian panas tersebut bisa mengeringkan komponen kutu-kutu resistor ataupun dioda. Jadi kita sarankan menggunakan cairan seperti thinner ataupun alat pembersih lainnya, tidak perlu kita lakukan untuk pengalaman kita seperti itu, karena bisa memperparah handphone kalau misalnya ada menggunakan thinner ataupun cairan. Baik kita langsung menguapkan air yang ada di handphone ini, di PCB ini dengan panas. Bisa kita taruh head dryer, kita jemur ataupun taruh di kompor ataupun kita taruh di setrika listrik seperti itu, maka handphone akan kembali normal. Nah, untuk di fleksibel LCD
Kalau setelah kita bersihkan, kita kering, posisinya seperti misalnya taruh di hair dryer agak hangat, kita pindah seperti sini agak hangat, kita bisa sikat menggunakan sikat gigi bersih. Setelah itu kita ulangi lagi 1 2 misalnya, kita keringkan, kita sikat, kita keringkan, kita sikat sampai 3 kali. Sudah yakin, coba kita cek. Biasanya di sini di soket-soketnya harus betul-betul kuning semua, jadi tidak ada yang ada hitam. Kalau hitam adalah putus jalur ataupun korosi. Begitu juga di bagian LCD nih, kalau misalnya harus bersih dengan sama di sini juga, di fleksibelnya harus bersih, harus kuning, tidak ada yang korosi atau hitam. Setelah kita pasang, misalnya kita pasang seperti ini, pun blank. Nah, untuk pemasangan seperti ini agak miring, jadi dahulukan di dekat fleksibel on off, kita miringkan seperti ini, kemudian kita pasang fleksibelnya. Ini fleksibel baterai kita pasang, ini antena kita pasang juga, kemudian kamera kita pasang, kamera yang kecilnya kita pasang untuk yang utama, kemudian bisa kita hidupkan.